Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik ya? Pasti baik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa mengucapkan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini udah masuk semua apa belum? Ibu absen dulu ya, biar lebih jelasnya. Erlan, Tia, Nurhuda. Oh, masuk semua ya. Masih ingat apa enggak pelajaran yang sebelumnya Ibu udah jelasin? Ibu review lagi ya. Yang kemarin Ibu kan menjelaskan tentang pendidikan ekonomi yang pertemuan kemarin ya. Sekarang Ibu lanjut ya. Pertemuan yang kedua, berarti Ibu akan membahas di sini akan membahas tentang masalah ilmu ekonomi. Masalah ilmu ekonomi. Ada yang tahu di sini masalah ilmu ekonomi? Masalah ilmu ekonomi adalah suatu masalah yang terjadi akibat terbatasnya sumber daya manusia dibandingkan dengan kebutuhan alamnya itu. Terus semakin meningkatnya sumber daya tersebut, maka jual beli, tawar menawar, ekspor impor itu akan muncul ketergantungan yang sangat tinggi. Paham anak-anak? Paham ya? Ibu lanjut ya. Yang selanjutnya ada kelangkaan di masalah ilmu ekonomi. Kelangkaan di sini maksudnya suatu kondisi di mana manusia tidak mempunyai cukup sumber daya manusianya untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Ibu lanjut ya. Yang berikutnya ada cara mengatasi kelangkaan masalah ekonomi. Ada 4. Yang pertama, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, memelihara sekaligus melestarikan sumber daya alam dengan kontrol yang baik. Yang ketiga, menciptakan alat pemuas baru merupakan barang pengganti atau barang substitusi. Yang keempat, mengelola dari berbagai macam sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Paham ya? Ibu lanjut ya. Yang berikutnya di sini ada masalah kebutuhan ilmu ekonomi. Maksudnya kebutuhan di sini segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan di bumi ini. Ada 3 poin. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua ada kebutuhan sekunder, yang ketiga ada kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup seperti pangan, makanan, minuman, tempat tinggal, itu contohnya. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan sekunder itu? Kebutuhan yang dipengaruhi oleh kebutuhan primer. Kayak liburan, refreshing, gitu. Terus kebutuhan yang ketiga itu ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier di sini adalah kebutuhan yang berakhir dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder, seperti kayak aset kayak perhiasan, mobil, intinya yang buat kita bisa menabung. Paham ya anak-anak? Ibu lanjut ya. Di sini ada alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan di sini ada 4. Yang pertama ada barang konkret,
barang konkret. Yang kedua ada barang abstrak. Yang ketiga ada barang ekonomi. Yang keempat ada barang bebas. Maksudnya barang konkret di sini itu contohnya ya, Ibu kasih contoh barang konkret itu seperti rumah, kendaraan, dan yang lainnya. Dan di sini juga ada barang abstrak. Barang abstrak di sini maksudnya kayak guru mengajar, terus dokter, terus asuransi, dan lain-lainnya. Itu ya. Terus yang ketiga di sini ada barang ekonomi. Barang ekonomi itu seperti beras, minuman, minyak, dan lain-lainnya. Yang keempat, barang bebas. Barang bebas itu kayak udara, tanah, air, dan lain-lainnya. Sampai sini paham ya? Ibu lanjut ya anak-anak. Ibu hapus dulu ya. Sudah dicatatkan? Ibu hapus dulu. Yang selanjutnya di sini anak-anak ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi di sini maksudnya pedoman dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai perbandingan rasional atau pengorbanan yang dikeluarkan dari hasil yang diperoleh dalam kebutuhan tersebut. Ibu lanjut ya. Yang berikutnya ada motif ekonomi. Di sini ada yang tahu apa enggak motif ekonomi itu apa? Oh, enggak ada ya? Ibu jelasin ya. Maksudnya motif ekonomi di sini adalah alasan atau keinginan yang mendorong aktivitas seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Gitu. Paham ya? Ibu lanjut. Yang berikutnya ada biaya peluang. Apa sih biaya peluang itu? Biaya peluang adalah biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan berbeda dengan biaya sehari-hari ya, keinginan gitu loh, biaya peluang itu. Biaya peluang ini muncul ketika alternatif yang kita lakukan itu tidak sesuai. Sebelum Ibu lanjut ke kesimpulan, apa ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham semua, di sini Ibu akan menyimpulkan tentang masalah ilmu ekonomi. Suatu masalah yang terjadi karena terbatasnya sumber daya alam dibandingkan dengan adanya kebutuhan manusia. Setiap harinya yang semakin meningkat seperti jual beli, tawar menawar, ekspor impor. Karena itu muncullah ketergantungan yang sangat tinggi. Ibu harap kalian paham semua ya anak-anak ya. Kalau kalian udah paham, Ibu punya hadiah buat kalian. Ini tugas harian ya. Tugas hariannya itu dikumpulkan minggu depan. Ada dua kok yang tugas hariannya itu. Yang pertama, jelaskan apa yang kalian pahami tentang materi masalah ekonomi. Yang kedua, berikan 3 contoh masalah ekonomi yang ada di masyarakat. Gitu. Terus Ibu nanti bagi kelompok ya. Kan di sini siswanya ada 30 ya. Nanti Ibu bagi kelompok berapa ya?
6 kelompok ya, jadinya satu kelompok itu ada 5 orang. Nanti ibu share di grup ya kelompoknya. Sebelum ibu mengakhiri pelajaran, ibu harap yang ibu jelaskan kalian paham dan yang ibu berikan ilmunya manfaat barokah ya. Sekian pertemuan hari ini, ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.